Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Meskipun meja pasir di depan adalah sebuah peta, tapi itu tampak sangat rumit, sehingga jika tidak ada yang menjelaskannya, maka akan sulit untuk memahaminya untuk sementara waktu. Sekarang, semua kekuatan dari Taisu pada dasarnya terkonsentrasi pada informasi terpercaya yang diperoleh Ratu sebelum menghilang. Adapun pemimpin Taisu saat ini, dia adalah orang kuat yang telah menembus keabadian dewa. Namun tidak mungkin untuk mengetahui lebih jauh tingkat keabadian dewa yang telah dicapai oleh pemimpin Taisu ini. Adapun alam dewa kuno, setelah pasukan Ratu dan Taisu bertarung, tidak ada kabar keberadaan Ratu, bahkan setelah Raja Tiansang yang telah masuki pertempuran tersebut. Raja Tiansang juga tidak diketahui keberadaannya. Sambil berbicara, Xiao Yueli melihat ke meja pasir di depannya dan mulai mendiskusikan situasi pertempuran saat ini dengan Xiaoyan secara mendetail. Meskipun situasinya kedengarannya tidak menjanjikan karena hilangnya alam dewa kuno dan lenyapnya Raja Tiansang, itu juga dapat menunjukkan bahwa ketiadaan Yun Timur sekarang hampir dikuasai oleh Taisu, sehingga lingkaran tertutup telah terbentuk di lautan ketiadaan Yun Timur. Meskipun Taisu tidak bisa menghapusnya sepenuhnya, tapi Taisu juga memblokir informasi tersebut. Jadi, jika Anda ingin memasuki lautan ketiadaan Yun Timur, maka Anda tidak akan tahu apa yang akan Anda temui. Bagaimanapun, informasi yang diterima dari meja pasir di depan Anda itu adalah informasi puluhan tahun yang lalu, sehingga informan yang diterima tidak akurat. Jadi mereka mungkin sedang dalam masalah. Namun, meskipun informasi ini sudah puluhan tahun yang lalu, tapi sekarang kita hanya bisa membuat penilaian. Semua grafik bintang tabel pasir. Meskipun Taisu memasuki lautan ketiadaan Yun Timur dari ketiadaan Laut Barat, tapi Taisu hampir tidak memiliki taktik khusus dan mereka hanya menggunakan jumlah absolut mereka untuk menekan dan menjara bintang-bintang yang mereka lewati. Hanya saja ada banyak pertapa yang kuat dalam lautan ketiadaan Yun Timur, dan orang-orang kuat ini segera berkumpul dan membentuk sebuah kelompok pasukan untuk melawan Taisu. Jadi sejauh ini, meskipun pergerakan Taisu mengincar ketiadaan Laut Yun Timur, tapi masih ada perlawanan dari pasukan Sensi. Sambil terus melanjutkan, Xiao Yueli menggeser jarinya ke udara untuk menunjukkan lokasi garis depan, di mana pasukan Taisu sekarang menyebar, serta lokasi para pejuang Sensi. Jika ayah ingin pergi, saya bisa memerintahkan seluruh pasukan dunia bawah untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Xiao Yueli berkata dengan serius, bahkan matanya penuh dengan semangat juang. Lagi pula, dia sekarang adalah Raja Hades di dunia bawah. Jadi sekarang, Xiao Yueli memiliki kekuatan nyata untuk memimpin ribuan tentara hantu dan jenderal hantu dari dunia bawah. Bagaimanapun dunia bawah pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk membantu Xiaoyan. Oleh karena itu, Taisu memiliki ketakutan dan tidak berani memprovokasi dunia bawah dengan mudah. Yueli, Anda tidak boleh menggunakan kekuatan dunia bawah sekarang. Xiaoyan berkata dengan serius dan melanjutkan. Bagaimanapun, dunia bawah adalah dukungan terbesar Sensi dan merupakan kartu truf Sensi. Saya telah membawa 50.000 dewa abadi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi untuk saat ini, kekuatan dunia bawah tidak boleh digunakan dengan mudah, kecuali benar-benar diperlukan. Tepat ketika Xiaoyan menyebutkan 50.000 orang kuat di keabadian dewa, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi keheranan. Bagaimanapun keberadaan ini memang menakutkan. Namun Xiaoyan juga tahu, meskipun ada lebih banyak dewa abadi di Sensi, tapi kebanyakan dari mereka tersembunyi dan dilindungi. Jadi sangat sulit bagi 50.000 dewa abadi untuk berkumpul bersama. Kecuali di dunia dewa kuno, bagaimanapun mereka belum pernah mengalami perang dunia. Sehingga sebagian besar dewa abadi akan memilih tersembunyi untuk melindungi diri mereka sendiri.
Tapi yang terkuat hanya tingkat ketiga dari keabadian dewa. Xiuyan mengangguk dan berkata, meskipun yang terkuat berada di tingkat ketiga, tapi keberadaan seperti itu sebenarnya sudah merupakan kekuatan tempur tingkat paling atas. Meskipun Xiuyan belum menembus keabadian dewa, namun keabadian dewa, tapi Xiuyan juga sedikit mengetahui setiap tingkatan. Yang pertama adalah telapak tangan pertama, yang dapat diartikan sebagai kekuatan awal untuk mengontrol aturan. Tingkat kedua adalah setelah genggaman, dan Anda secara bertahap menjadi terbiasa dengan kekuatan aturan. Tingkat ketiga adalah Yan, yang merupakan aturan tingkat yang lebih tinggi. Tapi ini semua hanyalah teori, karena Xiuyan hanya tahu sedikit tentang kekuatan tingkat ketiga yang merupakan keberadaan yang sangat kuat. Sekarang, jika saya membuka segel di tubuh saya, kekuatan saya hampir dapat mencapai keabadian dewa. Jadi dengan 50.000 keabadian dewa, kekuatan tempur semacam ini sungguh luar biasa, kata Xiao Yueli sambil mengagumi pasukan yang Xiuyan bawa. Karena meskipun dia adalah Raja Dunia Bawah, tapi Dunia Bawah masih dikelola oleh Raja Tiansang, dan bahkan tidak mengetahui seberapa dalam kekuatan Dunia Bawah itu sendiri. Namun Dunia Bawah berbeda dengan alam dewa kuno, karena kekuatan sebenarnya dari Dunia Bawah tidak datang dari banyaknya orang kuat, tetapi dari kekuatan Dunia Bawah itu sendiri. Sama seperti Xiao Yueli. Mungkin kekuatannya saat ini hanya bisa mencapai tingkat keabadian dewa. Hanya saja kekuatan terletak pada kekuatan reinkarnasi yang hanya bisa digunakan oleh Pluto. Dan ini adalah kekuatan yang istana surgawi coba rebut sekuat tenaga. Namun pada akhirnya mereka gagal dan tidak pernah bisa mengambil kekuatan ini untuk mereka sendiri. Lagi pula, kekuatan reinkarnasi semacam ini tidak perlu diekspos, karena itu akan menjadi semakin kuat dengan kembalinya ingatan pendahulunya. Sampai kekuatannya dapat meledak dengan kekuatan aslinya di tangan Xiao Yueli. Ayah, kita harus pergi ke tiadaan Laut Yun Timur sekarang. Bagaimanapun lelaki tua itu telah menghilang untuk waktu yang lama, dan keberadaan Ibu Baptis juga tidak diketahui. Xiao Yueli berkata dengan tegas dan menatap Xiuyan dengan serius. Oke, tapi sebelum itu, kita masih perlu membuat beberapa taktik untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Kata Xiuyan berbicara, dia melihat ke peta bintang di meja pasir. Kemudian dia berhenti menoleh untuk melihat Xiao Yueli dengan serius dan melanjutkan. Yueli, jangan menyebutkan itu lagi. Ratu bukanlah ibu baptis Anda. Karena Xiuyan merasa ada yang tidak beres, jadi dia berbicara dengan cara yang benar. Ayah, apakah Anda tidak menyukainya? Kata Xiao Yueli sambil tersenyum main-main. Ratu adalah wanita yang mulia dan tidak ada hubungannya dengan saya. Xiuyan berkata dengan serius. Mendengar itu, Xiao Yueli tidak berkata apa-apa lagi, karena apa yang dikatakan Xiuyan masuk akal. Sekarang kita masih tidak bisa terlalu agresif, jadi kita akan masuk dari tepi, dan kita harus masuk tanpa diekspos keberadaan kita sebisa mungkin. Jadi kita harus memisahkan 50.000 dewa abadi ini. Lagi pula dalam perang ini kita masih kalah jumlah, sehingga kita harus melawan mereka dengan cepat. Xiuyan memandangi bintang-bintang di atas meja pasir dan sudah memikirkan rencana terperinci. Karena semakin tidak jelas situasinya, semakin cepat kekacauan akan terjadi. Namun semua orang juga mendengarkan baik-baik pengaturan Xiuyan. Mungkin jika kekuatan kedua belah pihak dalam kekuatan yang sama, Xiuyan dapat membuat rencana yang lebih rinci. Tetapi sekarang kekuatan Taisu tidak diketahui, bahkan situasinya juga tidak jelas. Oleh karena itu, Xiuyan dan yang lainnya harus bergabung dengan tenang. Meskipun Xiuyan belum pernah mengalami situasi sebesar ini, tapi sekarang, setelah Xiuyan datang ke dunia bawah, dia juga harus menahan tekanan ini dan membuat pengaturan apapun hasilnya.
Pada saat ini, peta bintang dari meja pasir telah diingat dalam pikiran Xiaoyan. Hanya saja semuanya sekedar pembicaraan di atas kertas kosong, tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya. Setelah Xiaoyan meninggalkan istana Hades, Xiaoyan segera kembali ke Bahtera. Kemudian dia memanggil semua orang kuat dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk berkumpul. Para senior, kalian semuanya perlu bertarung dalam kekacauan medan perang. Jadi saya tidak perlu berkata apa-apa. Bunuh saja para sampah dari Taishu tanpa meninggalkan satupun. Dan kumpulkan semua baju besi dewa palsu jika memungkinkan. Selanjutnya, kita akan dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari 100 orang. Dan masuk hanya dengan satu target untuk mendalami situasi pertempuran. Jadi kita hanya akan menyerang titik perebutan. Dan bukan titik lemah. Pada saat ini suara Xiaoyan bergema di telinga 50.000 dewa abadi. Karena sekarang Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk bersantai. Jadi dia harus memasuki medan perang sekarang untuk mencari tahu di mana alam dewa kuno yang hilang. Kemudian mencari Ratu dan Raja Tianzhang dan yang lainnya berada. Dan bagaimana situasi. Lagi pula, karena informasi ketiadaan Yun Timur telah diblokir oleh Taishu. Hanya dengan bertarung secara langsung, Xiaoyan mungkin dapat mengetahuinya. Tepat ketika mendengar Xiaoyan berbicara, 50.000 dewa abadi berdiri dan berteriak. Dan Xiaoyan berjanji, tidak akan mengecewakan semua orang. Sekarang, mata Xiaoyan penuh dengan niat bertarung, dan jari-jarinya terkepal. Namun meskipun dia sudah siap memasuki ketiadaan Yun Timur, tapi Xiaoyan juga bertanya-tanya, apakah dia punya kesempatan untuk bertemu dengan Ratu dan yang lainnya? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.